Terus terang saja untuk dapat memahami konsep, ruang dan waktu dari sudut pandang tradisional kosmologi ini bukanlah perkara yang mudah. Saya pun demikian karena saya adalah anak yang lahir dari era modern ini, saya anak yang lahir di era modern ini, tentu saja untuk dapat masuk kembali ke alam pikiran, nenek moyang kita, adalah proses yang, eee, tidak mudah gitu. Nah, namun saya juga adalah tipe orang yang belajar sambil menjelaskan sesuatu. Artinya, ketika eh, pikiran-pikiran saya yang masih belum tersusun atau tertata dengan rapi, ketika saya dituntut untuk menjelaskan hal tersebut kepada orang lain dengan cara yang dapat dipahami, tentu saja itu menuntut saya untuk dapat menyusun eh, pikiran yang acak-acakan itu, dan itu dengan tersusunnya pikiran yang acak-acakan itu bisa membuat saya mendapatkan pemahaman yang lebih dalam mengenai eh, sebuah pemikiran gitu. Jadi itu kenapa saya memberanikan diri untuk mencoba menjelaskan mengenai ruang dan waktu ini dari sudut pandang tradisional kosmologi. Dan poin yang ingin saya sampaikan adalah di sini artinya kita belajar bersama sebetulnya mengenai konsep ruang dan waktu ini. Saya Gideon Partogi. Selamat datang di langit manusia bumi. Tentu pertanyaan yang paling mendasar dari sini adalah apa yang menjadi atau seperti apa konsep ruang dan waktu dari sudut pandang tradisional kosmologi. Kita bisa menemukan beberapa kesamaannya atau mungkin mirip lah ya dan mudah dipahami gitu. Tapi ada beberapa hal yang benar-benar berbeda gitu dari sudut pandang era modern ini mengenai ruang dan waktu dan sudut pandang tradisional kosmologi. Yang pertama adalah waktu merupakan penyebab dari perubahan. Saya mengutip langsung ini dari buku The Language of Creation yang mengatakan bahwa ada tiga dasar yang fundamental untuk memahami ruang dan waktu dari sudut pandang tradisional kosmologi. Dan yang pertama adalah waktu merupakan penyebab dari sebuah perubahan. Matthew Pajot dalam bukunya menyampaikan bahwa bayangkan waktu itu bagaikan aliran sungai gitu yang membawa sesuatu, bayangkan sebuah sebongkah kayu misalnya yang berada di aliran sungai itu, bongkahan kayu itu pindah dari satu titik ke titik yang lain karena terbawa oleh arus sungai tersebut. Demikianlah waktu gitu dari sudut pandang tradisional kosmologi. Waktu merupakan kekuatan atau apa ya energi yang mengubah eh, sesuatu gitu. Tentu ini agak-agak mirip dengan eh, jika otak modern saya ini berusaha memahaminya, waktu bagi kita justru adalah semacam ruang kemungkinan gitu ya, atau alam kemungkinan. Yang artinya ketika kita masuk ke alam itu, perubahan dimungkinkan gitu di alam itu gitu, di alam waktu itu gitu. Tapi justru di dalam tradisional kosmologi, waktu itulah penyebab dari perubahan gitu. Itu satu hal gitu, itu yang pertama. Dan berikutnya adalah perubahan apa? Perubahan dalam arti siklus transformasi. Jadi atau cycle ya. Perubahan yang berbentuk seperti cycle gitu. Musim panas dan musim dingin. Dan kembali lagi musim panas gitu. Lalu kemudian musim dingin lagi.
ada siklus di sana gitu. Saya rasa itu bisa kita pahami. Atas dan bawah, waktu itu yang menyebabkan transformasi atas menjadi ke bawah, yang bawah menjadi ke atas. Nah, itu perlu perlu kita butuh waktu untuk memahaminya. Tapi kita lanjut dulu. Yang pertama menjadi yang terakhir dan yang terakhir menjadi yang pertama. Itu waktu juga yang menyebabkan hal ini terjadi. Kemudian hidup dan mati dan sebaliknya gitu. Jadi siklus ini semua penyebabnya adalah waktu. Dan yang ketiga, ini bagi saya yang perlu proses untuk benar-benar bisa menangkap ini gitu secara secara apa ya, untuk bisa memahami ini, yaitu waktu adalah lawan atau oposisi dari ruang. Jadi Matthew Pajot menjelaskan bahwa waktu itu semacam memiliki perang yang konstan dengan ruang gitu. Perang yang tidak ada habisnya gitu. Antara waktu yang mendominasi atau ruang yang mendominasi. Ketika ruang yang mendominasi, itu artinya adalah waktu itu seperti dibendung gitu, seperti ditahan. Tetapi ketika waktu yang mendominasi, ruang itu dimakan oleh waktu. Nah, dalam memahami ini saya apa ya? Terbantu dengan diagram ini. Di dalam bukunya memang Matthew selalu menyertakan diagram dan diagram ini membantu untuk memahami ruang dan waktu. Jadi time itu cyclical change gitu ditulisnya. Jadi siklus perubahan gitu. Siklus perubahan itu adalah waktu. Space atau ruang itu adalah stable place. Jadi ruang itu merupakan sesuatu yang stabil dan waktu itu merupakan sesuatu yang tidak stabil, yang terus berubah. Nah, kita bisa memahami ini, tentu kita akan mengkonekkan ini di kitab Kejadian 1 ayat 2 kalau tidak salah, di mana waktu itu terkoneksi dengan air primitif atau samudra raya yang dibicarakan di uh, awal penciptaan gitu, di mana ada samudra raya di sana ada chaos, kebingungan, dan itu adalah kondisi di mana waktu yang mendominasi. Jadi ketika waktu mendominasi itu sama seperti apa namanya, ombak gitu, di mana ketika manusia itu terkena ombak atau tergulung oleh ombak, tubuh kita yang atas menjadi ke bawah, kita tidak bisa stabil, kita tidak bisa mengendalikan. Jadi waktu itu terkoneksi dengan air, dengan sesuatu yang tidak stabil, sesuatu yang tidak bisa dikendalikan. Dan penciptaan ruang itu terjadi di uh, hari kedua dan ketiga ketika Allah mulai memisahkan air gitu, memisahkan air uh, utara ke selatan, timur ke barat gitu. Jadi jika kita lihat diagram atau gambar dari waktu ini, kotak, ini tuh seperti gambaran dari Allah yang memisahkan air gitu. Jadi Allah itu seperti membendung air itu. Itu adalah space, itu adalah ruang. Dengan demikian, ruang dan waktu itu terkoneksi dengan apa ya? Menduduki sebuah tanah gitu. Jika kita mengingat bangsa Israel, ketika mereka melakukan perjalanan ke tanah perjanjian dari Mesir,
dalam perjalanan itu mereka di padang gurun, mereka tidak memiliki tempat tinggal, mereka tidak stabil di sana, mereka dalam kondisi kelaparan, mereka kebingungan, dan itu terkoneksi dengan waktu. Tetapi ketika mereka sudah menduduki suatu tanah, itulah ruang gitu. Dan itu konsep yang sama sekali berbeda dengan apa yang kita miliki sekarang. Jadi implikasi dari cara berpikir ini, dari berpikir ruang dan waktu dari tradisional kosmologi ini, efeknya tuh sampai kepada level apa ya? Ya seperti itu tadi, bahwa waktu itu terkoneksi dengan air, sesuatu yang tidak stabil, sesuatu yang chaos, dan ruang itu artinya ketika ruang mendominasi, itu artinya seperti yang Allah lakukan, dia membendung, memisahkan air yang di timur ke barat, yang selatan utara atau selatan ke utara itu dipisahkan gitu, dibendung gitu oleh dia. Artinya di situ ruanglah yang mendominasi. Ya, itu jalan-jalan pikiran yang sama sekali berbeda dari apa yang kita pahami sekarang. Nah, ini bisa kita lihat uh, ayatnya. Di dalam bukunya Matthew Pezzo juga menyatakan bahwa ayat ini adalah pertama kali waktu diciptakan. Dan ketika saya uh, membaca dan mulai memahaminya, cukup masuk apa cukup masuk cukup 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 menarik apa yang dia katakan, bahwa di dalam ayat ini hari itu mulai dihitung gitu. Jadi waktu itu seperti mulai bergulir di titik ini. Jadi di ayat Kejadian 1 ayat 3, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Kemudian Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap. Nah, pemisahan terang dan gelap ini tuh terkoneksi dengan waktu. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Seperti apa yang terjadi di level pengalaman kita, kita mengalami malam dan mengalami kita mengalami petang dan mengalami pagi gitu. Dan inilah momen ketika pertama kali waktu itu bergulir. Ketika Allah menciptakan terang, kemudian memisahkan antara uh, gelap dan terang. Pemisahan inilah pertama kalinya waktu bergerak gitu ya. Dan memang bisa kita lihat dikatakan itulah hari pertama. Ini menjadi uh, kita jadi bisa melihat korelasinya gitu dari ayat ini. Jadi di dalam bukunya Matthew Pageau menyatakan bahwa inilah hari pertama waktu diciptakan. Ada diagram atau gambar yang menarik juga di sini. Kita bisa lihat bahwa yang melingkar itu adalah waktu, dan yang di tengah itu seperti itu adalah pohon gitu. Pohon itu adalah seperti semacam penyangga atau pilar dari ruang. Dan memang dalam 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 level pengalaman kita, jika ada sebuah tanah gitu ya, ketika di situ ada pohon, pohon itulah yang menyangga atau tanah itu supaya terhindar dari erosi kan, terhindar dari kikisan misalnya hujan yang lebat gitu. Jadi pohon itu merupakan pilar dari yang merupakan pilar, dan itu yang berada di tengah dan dikelilingi oleh waktu. Jadi ini merupakan gambaran kosmik dari
ruang dan waktu di mana waktu selalu berputar, selalu berusaha untuk mendominasi waktu itu berputar, dan di tengah-tengahnya itu ada ruang gitu, atau ada tanah yang kering, dan di sampingnya dikelilingi oleh air. Itu merupakan gambaran dari ruang dan waktu secara kosmik. Ya, ini sudut pandang yang cukup menarik. Dan eh, ini tertulis di kitab Ayub 12 ayat 15. Ayub berkata tentang atau ini adalah tulisan tentang Allah. Bila ia membendung air, keringlah semuanya. Dan itu adalah ruang. Ini yang di dalam tanda kurung itu saya yang menambahkan. Tapi memang di dalam buku The Language of Creation, maksudnya Matthew Peugeot menulis seperti ini gitu. Dia membuat dalam kurung dan ini adalah space. Bila ia melepaskannya, mengalir, maka tanah dilandanya. Dan ini adalah waktu. Jadi tanah yang kering, dry land, tanah kering, dan flooded itu banjir, tanah yang berbanjir atau banjir, itu adalah waktu. Ini adalah cara berpikir yang memang sudah lain sama sekali dengan apa yang ada dalam pikiran kita sekarang. Namun implikasi dari cara berpikir ini sangatlah banyak sekali, di mana seperti tadi saya sudah sampaikan, ketika bangsa Israel di padang gurun itu adalah waktu. Dan ketika mereka sudah menduduki sebuah tanah, itu adalah ruang. Ya, cukup menarik. Dan inilah penciptaan dari ruang. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Kita bisa melihat gambar ini ya, gambar space yang di sini. Jadi dibendung, air itu seperti dipisahkan, ditahan gitu. Kita lanjut, maka Allah menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu, yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya, dan jadilah demikian. Jadi dipisahkan, dibendung ya, kalau kita mengkoneksikan kembali dengan ayat yang dengan apa yang disampaikan oleh Ayub tadi. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit, jadilah petang, dan jadilah pagi, itulah hari kedua. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering, dan jadilah demikian. Nah, ini adalah, kembali lagi, ini adalah ruang ya. Tanah kering itu adalah ruang. Banjir itu adalah waktu. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat semuanya itu baik. Dan ketika kita memahami ini, kita bisa pelan-pelan menjadi mengerti apa yang terjadi dengan banjir di zaman Nuh. Karena praktik yang dilakukan, jika kita mengacu kepada tradisi gereja, praktik yang dilakukan oleh para raksasa itu, dia mencampur adukan binatang-binatang atau makhluk-makhluk itu dicampur adukan. Jadi bayangkan, ketika Adam memberikan spesifikasi, menspesifikan binatang, memberi nama binatang, para raksasa itu melakukan sebaliknya. Dia justru apa yang sudah dispesifikasi itu dicampur adukan. Dan menspesifikasi ini adalah ruang. Ini paralel dengan kita membangun rumah. Gitu. Membangun rumah itu kan menspesifikasi. Artinya membangun rumah, kita membangun rumah di tanah kering, itu adalah ruang. Itu paralel dengan menspesifikasi ya.
Tetapi apa yang dilakukan oleh para raksasa, mereka menghybrid gitu, mencampur adukan eh, makhluk-makhluk gitu. Dan ketika dicampur adukan, pencampur adukan itu mengundang ya, dalam tanda kutip mengundang kembali laut primitif di awal penciptaan. Artinya mengundang kembali waktu. Sehingga itulah yang terjadi banjir Nuh. Dan banjir Nuh adalah kembalinya air di awal penciptaan, air primitif gitu. Dan air primitif ini dikatakan bahwa ini adalah bentuk paling alamiah, paling natural dari bumi gitu. Jadi bumi ini selalu ingin kembali ke primitif, selalu ingin kembali ke primitif, sementara ruang itu selalu memisahkan air dengan air gitu. Jadi perang konstan itulah yang selalu terjadi. Atau battle konstan itulah yang terjadi antara ruang dan waktu. Ya, ini adalah apa ya, semacam pembukaan untuk perspektif ruang dan waktu ini karena implikasinya dari pemikiran ini sangatlah banyak gitu. Kita juga jadi nanti bisa memahami hukum-hukum yang ada eh, di Israel gitu. Ketika zaman Musa ada sebuah hukum yang cukup aneh, jangan mencampur adukan linen dengan wool. Jadi bayangkan ini implikasinya sampai kepada pakaian gitu. Jangan mencampur adukan pakaian yang berbahan linen dengan wool. Kita berpikir apa efeknya, tapi pencampur adukan itu adalah penyebab dari kebingungan gitu. Dengan pencampur adukan itu seperti mengundang kembali air primitif atau mengundang kembali waktu gitu. Dan tampaknya saya harus membuat video ini berseri ya mengenai ruang dan waktu ini. Jadi yang paling dasar dulu dari ruang dan waktu secara tradisional adalah waktu merupakan sesuatu yang tidak stabil, sesuatu yang bisa mengubah segala sesuatu. Perubahannya itu cyclical gitu, terus berputar gitu. Dan ruang adalah sesuatu yang stabil, lawan dari waktu, sesuatu yang stabil. Ruang artinya membendung atau memisahkan air dari air. Itu yang terjadi di kejadian atau penciptaan tanah kering gitu ya. Allah memisahkan air dengan air. Nah, mungkin kita akan lanjutkan di video yang lainnya mengenai ruang dan waktu. Sekarang kita memahami dulu dasarnya. Dan mungkin untuk sedikit eh, sebutlah kisi-kisi gitu ya. Waktu itu berhubungan juga dengan ular. Saya mungkin sudah menyampaikan ini beberapa kali bahwa waktu itu terkoneksi juga dengan ular. Banyak penggambaran dari apa namanya eh, penggambaran mengenai apa gambar lingkaran waktu itu digambarkan dengan ular gitu. Jadi ternyata waktu itu terkoneksi juga dengan ular dalam sudut pandang tradisional kosmologi. Nah, ya memang kita untuk memahami ini eh, pelan-pelan, artinya saya juga belum bisa menggunakan perspektif ini dan benar-benar melihat dunia kita sekarang dengan sudut pandang ruang dan waktu ini gitu. Itu masih perlu perlu waktu, perlu waktu untuk saya gitu. Jadi terulang, perlu perlu proses lah ya, perlu proses untuk saya bisa memahami hal ini gitu. Artinya memahami itu saya bisa mempraktekkannya dan melihatnya di kehidupan sekarang menggunakan sudut pandang ruang dan waktu dalam konsep tradisional kosmologi ini. Nah, ya mungkin begitu saja. Sampai jumpa di video yang lain. Terima kasih.